Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih semangat dan luar biasa. Ya, kali ini kita akan belajar matematika. Kalau beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bilangan hitung, bilangan bulat. Kali ini kita akan belajar operasi hitung campuran. Ya, dan kemarin sudah dibahas berkaitan dengan bilangan bulat itu ya, tentang garis bilangan dan juga menggunakan angka. Untuk soal cerita kita belum, dan mudah-mudahan nanti lain waktu akan kita bahas kembali. Nah, untuk pembahasan bab 2 ini, operasi hitung bilangan campuran, seperti biasa, sebelum kita mulai akan saya sampaikan tujuan dari pembelajaran kita. Ya, tujuan dari pembelajaran kita. Pada pembelajaran ini saya harapkan kalian satu, bisa menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah. Dan selanjutnya kalian nanti juga diharapkan bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah. Ya, bilangan pecahan atau desimal yang dalam berbagai bentuk suatu urutan operasi. Ya, sesuai urutan operasinya. Dan sebelum mulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap semangat ya. Oke, hari ini pokoknya harus bisa. Ya, berusaha. Nanti kurang jelas tanya. Operasi hitung campuran bilangan cacah. Operasi hitung bilangan cacah ini sudah pernah dipelajarin di kelas 1, bahkan sampai kelas 5 pun pernah dipelajari. Nah, kita insya Allah tidak ada salahnya ketika kita mengulang ini. Ya. Jadi operasi hitung penjumlahan dan pengurangan itu, kalau kita pahamin, itu kedudukannya sama. Antara penjumlahan dengan pengurangan itu kedudukannya sama. Kalau kedudukannya sama, berarti cara pengerjaannya harus urut dari kiri. Ya, jadi urut dari kiri. Cara pengerjaannya urut dari kiri. Contoh. Nah, tapi berbeda dengan kalau ada yang dikurung. Jadi kalau ada yang dikurung maka dia harus terlebih dahulu dikerjakan. Ya, kalau saya dulu itu menjelaskannya begini nih, supaya gampang dimengerti. Kalian tahu ayam itu ada yang dikurung, ada yang lepas. Ketika orang mau memotong ayam, berarti yang dipotong itu berarti yang dikurung dulu. Ya, kalau yang dikurung itu sudah, baru yang lepas dikejar-kejar. Habis kalau kita potong yang lepas dulu, kelamaan. Ya. Berikut contohnya. Dipahamin ya, nanti kalau kurang jelas tanya. Contohnya 5.675 ditambah 4.750 dikurangi 3.880. Kemudian 3.275 ditambah 4.250 dikurang 2.620. Kamu perhatikan baik-baik. Di sini operasinya sama antara penjumlahan dengan pengurangan. Ini juga sama penjumlahan dengan pengurangan. Namun cara pengerjaannya berbeda. Kalau yang pertama itu cara pengerjaannya urut dari kiri ke kanan. Ya, berarti ini urut dari kiri ke kanan. Kalau yang ini yang dikurung terlebih dahulu. Oke, kita akan bahas yang pertama dulu. Ya. Kerjakan urut dari kiri. Ya, dari kiri dikerjakan dulu. Berarti 5.675 ditambah 4.750. Itu dikerjakan terlebih dahulu, baru hasilnya dikurangi. Jadi 5.675 ditambah 4.750 hasilnya adalah 10.425. 10.425 dikurangi 3.880. 3.880 itu asalnya dari sini dipindahkan ke sini. Pengurangan juga dipindahkan ke sini. Ya. Nah, sehingga ini operasinya menjadi pengurangan. Jadi 10.425 dikurangi 3.880 menjadi 6.545. Ya. Oke, yang kedua. 3.275 ditambah 4.250 dikurangi 2.620. Ini ada yang dikurung.
Ya tadi saya katakan ya, kalau ada ayam yang dikurung sama ayam yang lepas, berarti yang dipotong yang dikurung dulu. Berarti ini dulu yang dikerjakan. Ya, yang dikerjakan yang dikurung dulu. Nih. Berarti 4.250 dikurangi 2.620 itu adalah 1.630. 3.275 itu asalnya dari sini. Nih. Ini pindah ke sini. Ya. Kemudian 1.630 itu hasil dari pengurangan ini. Kemudian penjumlahan ini itu asal dari sini. Ini pindah ke sini. Ya, gitu. Nah, kemudian hasilnya 3.275 ditambah 1.600 itu 630 sama dengan 4.905. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Nanti kalau kurang jelas tanya. Berikutnya. Operasi hitung perkalian dan pembagian. Ini sama, ya. Perkalian dan pembagian itu sama dengan penjumlahan tadi dan pengurangan, ya. Jadi cara pengerjaannya tetap juga harus dari kiri. Dia akan berubah cara pengerjaannya apabila di situ ada yang dikurung. Jadi kalau Anda dikurung, maka yang dikerjakan berarti yang dikurung terlebih dahulu. Ini akan memberikan contoh, ada 3 contoh. 250 dikali 50 dibagi 25 dan seterusnya. Ini kalau kita lihat operasinya semuanya sama. Ada perkalian, ada pembagian, ada pembagian, ada perkalian, ada perkalian, dan ada pembagian. Untuk 1 dan 2 ini cara pengerjaannya sama. Yaitu dikerjakan dari kiri. Ya, karena tidak ada yang dikurung. Ini kita bahas yang pertama. 250 dikali 50 dikerjakan terlebih dahulu. Maka dia akan ketemu hasilnya adalah 12.500. Ya, dibagi 25. 25 dari mana? 25 dari sini. 12.500 itu hasil dari perkalian ini. Ya, kemudian ketemu ini pembagian dari sini, ini akan 12.500 dibagi 25. Berarti hasilnya adalah 500. Begitu juga yang di bawah. Ya, yang di bawah sama, ini yang 1.500 dibagi 50 dikali 14, ini cara pengerjaannya sama dengan yang atas, dikerjakan dari kiri secara urut. Ya. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga ini agak berbeda karena apa? Ini tidak harus dikerjakan dari yang kiri. Tapi melainkan dia harus dikerjakan yang dikurung terlebih dahulu. Karena apa? Karena ada ayam lepas dan ayam kurung, berarti ayam dikurung dulu yang potong. Ya, ini yang dikerjakan terlebih dahulu. Nah, ini setelah dikerjakan, hasilnya baru dikali 75. Jadi 75 dikali 10. 10 dari mana? 10 itu hasil dari 250 dibagi 25. Hasilnya 10. Ya, berarti 75 dikali 10. Itu hasilnya adalah 750. Ini ya, hasilnya 750. Oke, berikutnya. Operasi hitung campuran bilangan bulat. Jadi tadi sudah disampaikan, jadi kalau ada operasi yang dikurung, ada yang perkalian, pembagian, dan penjumlahan dan pengurangan, itu kedudukannya yang paling tinggi adalah yang dikurung. Berarti yang dikurung itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Kalau ada yang dikurung. Kalau misalkan ini ada semua, misalkan ada yang dikurung, ada perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, ada semua, maka tetap yang dikerjakan harus yang dikurung terlebih dahulu. Ya, kalau misalkan setelah itu baru yang dikerjakan ini. Baru penjumlahan dan pengurangan. Ini contoh, sebagai contoh seperti berikut ini. Ada 250 ditambah 40 dikali 150 dikurangi 1.500 dibagi 30. Kalau kita lihat di sini operasinya ada penjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan, ada pembagian. Maka yang harus dikerjakan dulu adalah pembagian terlebih dahulu karena ini yang dikurung. Ya, jadi yang dikurung yang dikerjakan terlebih dahulu. Nah, setelah kurung yang dikerjakan, baru perkalian yang dikerjakan. Nih. Ya, 1.500 dibagi 30 hasilnya adalah 50. 250 ditambah 40 dikali 150 ini adalah pindah dari sini. Angka yang ada di sini pindah ke sini. Ya, kemudian dikurangi 50 hasil dari ini. Nah, setelah ini ada penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Maka yang dikerjakan adalah yang perkalian terlebih dahulu. Berarti 250 turun. Ya, 250 turun, 40 dikali 150 hasilnya ini 6.000. Dikurangin turun 50 nih ya. Berarti 250 dikali 6.000 dikurangi 50.
hasilnya ini karena ini sudah sama kedudukannya, berarti cara pengerjaannya urut dari sini. 250 ditambah 6.000 dikurangin 50. Ya, hasilnya adalah 6.200. Ya, ini 6.250 ini asal dari sini ditambah. Ya, kurang turunin. Oke, berikutnya contoh yang kedua. 1.500 dikurangi 400 dibagi 50 ditambah 200 dikali 5. Sama dengan yang di atas. Cuman perbedaannya apa? Kalau di atas ada dikurung, yang di bawah tidak ada dikurung. Kalau tidak ada dikurung, berarti cara pengerjaannya harus urut dari kiri. Namun, ternyata ini dari kiri kok diawali dengan pengurangan. Kita lihat. Antara pengurangan dengan pembagian. Kedudukannya lebih tinggi yang pembagian. Berarti yang ini dikerjakan terlebih dahulu. Ya, 4.000 dibagi 50. Jadi bukan kok 1.500 dikurangi 4.000 terus dibagi 50 maaf saya ulang. 1.500 dikurangi 400 dibagi 50 ditambah 200 dikali 5. Tidak seperti itu. Tapi harus dilihat kedudukan operasinya ya. Nih, berarti harus dibagi dulu yang dikerjakan. 400 dibagi 50. Kemudian 200 dikali 5. Ini boleh dikerjakan ini dulu, boleh dikerjakan ini dulu, boleh ya. Artinya boleh dikerjakan yang pembagiannya dulu, boleh dikerjakan yang perkalianan dulu boleh. Tapi tidak boleh dikerjakan 50 ditambah 200, nggak boleh. Ya, nanti hasilnya akan beda. Berikutnya, nih, ini hasilnya. Hasil dari pembagian dan perkalian antara 450 ditambah 200 dikali 5. Nih hasilnya. 1.500 ini adalah yang di awal nih, ini 1.500. 1.500. Kemudian 8 ini adalah hasil dari pembagian 400 dibagi 50, itu ada 8. Kemudian 1.000 ini adalah hasil dari 200 dikali 5. Ya. Penjumlahan ini dari sini yang dipindahkan. Ini pindah ke sini. Pengurangan ini juga sama, dari sini pindah ke sini. Ya. Nah, sekarang antara pengurangan dan penjumlahan adalah kedudukannya sama. Tidak ada yang dikurung, berarti cara pengerjaannya ini yang dikerjakan terlebih dahulu. Ya, kerjakan secara urut dari kiri. Nih, berarti 1.492 ini asalnya dari 1.500 dikurangi 8. Ditambah 1.000, tambah turunin, 1.000 turunin. Ya, berarti 1.492 ditambah 1.000 itu sama dengan 2.492. Ya, mungkin sampai sini yang kita bahas. Nah, sekarang kita mengulas sejenak berkaitan dengan operasi bilangan cacah, tapi berkaitan dengan masalah atau soal cerita. Ya, soal cerita. Kamu perhatikan baik-baik di sini. Ya, ini menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan cacah. Dan ini insya Allah nanti akan kita bahas berikutnya. Nah, untuk sementara sampai sini dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, bisa dipahami. Apabila kurang jelas, tanya. Ya, jadi jangan malu, jangan takut. Kalau misalkan saya nggak bisa jawab, buat PR untuk saya ya. Tapi tetap kalian harus berusaha dulu. Ya, berusaha. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti, bisa dipahami. Dan sebelumnya saya mohon maaf juga, mungkin ada kata-kata atau kalimat yang saya sampaikan mungkin tidak bisa dimengerti atau mungkin sulit untuk dipahami, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.